Layar AMOLED dan sensor sidik jari di HP 1 jutaan, gila gak sih? Kok bisa ya itel jual HP kayak gini lewat itel S25? Apakah di sini tuh cuman jual layar AMOLED doang keunggulannya? Mending mana kalau misalkan dibandingkan dengan Infinix Hot 50 yang kemarin baru keluar? Dan kenapa itel bisa ngasih nama S25? Bukankah S25 tuh identik dengan brand sebelah? Apakah gak ngelanggar hukum gitu ya? Oke, di sini Fadil, langsung aja kita review. Yes, itel S25 ini tuh benar-benar menarik sih, tapi cukup 2 alasan aja kenapa kalian tuh harus beli itel S25 ini. Yang pertama tadi ya, tentu layar AMOLED terbaik di 1 jutaan. Setahu saya yang resmi dijual di Indonesia, HP 1 jutaan di Indonesia yang punya jenis layar OLED baru ini ya. Yang lain tuh 2 juta ke atas, inget ya 1 jutaan pas pertama kali diluncurin. Yang lain ya ada 1 jutaan dan AMOLED, tapi ya barang keluaran lama gitu, jadi harga udah turun dari harga sebenarnya. Nah, warna, kontras, dan kecerahan yang disajiin tuh asik banget sih. Emang kita gak nemu settingan warna di HP-nya ya, kita gak bisa pengen warnanya itu natural atau lebih ke vivid atau lainnya. Tapi settingan yang ada itu, yang disajiin sekarang udah manjain banget saya sih. Dan waktu saya nanya ke orang awam pun ya, nanya ke istri saya buat nebak berapa harga HP ini pas dinilai dari layarnya doang, dia nebak 3 jutaan. Karena yap, secara teknis ya, itel S25 ini tuh punya cakupan DCI-P3 sampai 100% warnanya. Jadi buat ngedit video atau gambar yang ringan ini tuh udah akurat. Refresh rate 120Hz yang mulus dan kecerahan sampai 1800 nits. Sensitivitas pun udah baik sih di harganya. Buat nonton, sosial media, baca komik atau kegiatan lainnya udah asik banget. Bisa dibilang ini tuh bukan modal layar AMOLED doang, tapi benar-benar bisa nyajiin kualitas yang bisa dinikmati dengan baik. Saya suka juga keputusan itel buat ngerilis S25, nggak cuman S25 Ultra doang yang punya layar melengkung. Kita dikasih sensor sidik jari di layar yang nggak cepet emang, tapi saya rasa belum ada brand lain yang benamin sidik jari di layar 1 jutaan pas waktu diluncurin. Nah, kedua masalah desain. Desainnya tuh asik banget, simple. Kita di sini nggak akan nemu tulisan AI kamera atau AI super kamera atau tulisan lebay lainnya. Saya apresiasi banget sih itel bisa ngasih desain yang benar-benar minimalis dikala HP murah 1 jutaan, brand atau model lain tuh biasanya naruh tulisan gimmick atau warna yang mencolok mata. Daripada nerapin desain yang gimmick, di sini itel mutusin buat ngasih rating IP54. Dikala kompetitor lain, bahkan Infinix Hot 50 cuman tahan cipratan air tanpa sertifikasi IP resmi. Jadi udah lebih aman kalau gak sengaja kecipratan air. Ada jack 3,5 mm, micro SD yang terpisah dari dual SIM, di bawah kamera juga ada sensor infrared buat remote berbagai barang elektronik. Dan pemanis yang saya suka ada lampu flash belakang yang bakal nyala pas ada notif atau nyala pas lagi nembak di game PUBG. Jadi kalau kalian tuh nyari 2 hal tersebut di harga HP 1 jutaan, itel S25 udah pilihan terbaik sih. Nah, kalau cari performa lebih kenceng, baterainya lebih awet, dan fitur yang lebih lengkap, masih oke sih Infinix Hot 50 yang kemarin saya review. Nah, tapi di itel S25 ini tuh performanya bukan berarti lemot dan gak layak dipakai ya, bukan. Apalagi udah pakai tipe penyimpanan yang UFS. Buat sosial media atau gaming casual ya udah oke, tapi gak segesit Infinix Hot 50 yang berada di harga kurang lebih sama. Main PUBG udah oke lah dengan settingan balance ultra, FPS-nya stabil di 40-an. Terus Genshin Impact juga dengan settingan paling rendah bisa nyampe 24-30 FPS. Udah oke di harga 1 jutaan. Saya coba itel S25 ini secara intens ya, buka YouTube, sosial media, take foto, video, dan lainnya tanpa main game. Dengan baterai 90% bisa ngasih screen on time 6 jam 9 menit. Awet, tapi lagi-lagi gak seawet Infinix Hot 50 ya. Chipset Unisoc T620 di S25 ini tuh masih kalah dibandingkan MediaTek Helio G99 atau G100. Kalian bisa lihat deh data singkat dan pemakaian dari uji coba baterai yang saya tes di itel S25 ini. Nah, walaupun performa dan baterai itu kalah, untungnya fitur tetap lengkap. NFC tentu ada ya. Lalu fitur softwarenya juga bisa nyembunyiin aplikasi, terus ada eye care buat bikin tampilan layar tuh lebih enak dilihat. Ada mobile anti-theft yang bisa proteksi HP kita supaya melindungi dari pencurian ya. Jadi kalau misalkan si casan dicabut tuh bisa nyalain alarm, atau juga bisa memfoto orang yang mencoba buka lock screen yang salah terus. Terus ada bagian privacy nih di satu tempat ya, bisa dual apps, ngegandain aplikasi yang sayangnya nggak banyak aplikasi yang bisa digandain. Ada kunci aplikasi,
Ada repair mode buat nyalain pas kita mau ke servis ponsel tapi gak mau data pribadi itu diintip oleh orang lain. Ada peek proof yang bisa melindungi apa yang sedang kita lihat dari orang di samping kita. Terus ada smart touch buat ngekstrak tulisan yang ada di layar bahkan di sebuah gambar. Ada mem fusion yang saya rasa cuman gimmick sih buat nambahin RAM secara virtual. Ada smart panel buat mempermudah multitasking, ada game mode. Lalu ada smart hub buat permudah pindah-pindah file ya, tinggal klik aja, jadi gampang buat kirim, katakanlah ke email atau lainnya. Ada kids mode, dan ada asisten virtual Ivana yang harusnya nggak ada sih, karena ya udah ada Google Assistant. Lalu urusan baterai ada battery saver dan ultra battery saving, ada bypass charging, ada charging protection, lalu gestur off screen yang berisi berbagai gestur layar pas lagi mati buat luncurin berbagai perintah, ada screenshot 3 jari dan screenshot sebagian dari layar. Untuk masalah personalisasi, saya suka sih karena disimpan di satu tempat ya buat ngatur tema. Ada AI wallpaper yang asik sih, bisa bikin wallpaper berdasarkan perintah atau kata-kata yang kita tulis dengan berbagai tema yang bisa kita pilih. Emang nggak akurat tapi asik lah buat diajak main. Terus ada always on display yang cuma nyala 10 detik. Lalu ada color yang bisa nyesuaiin warna sistem sama warna dominan di wallpaper. Dan bisa juga ngatur tata letak di lock screen. Gak lupa ada dark mode, bisa juga ubah status bar iconnya, ada dynamic bar ala-ala Dynamic Island di iPhone, terus backlight effect yang tadi ya bisa nyalain flashlight untuk beberapa skenario kayak main game atau notifikasi, dan ganti tombol navigasi. Sayangnya dari fitur yang banyak, iTel OS yang berbasis XOS ini tetap gak bisa hapus banyak aplikasi di home screen. Ribet ya, harus hapus satu-satu. Sama halnya juga ada beberapa bloatware yang cukup ganggu, tapi untungnya masih ada yang bisa dihapus. Saya harap nanti bakal ditingkatin sih di Android 15, karena iTel S25 ini janji bakal dapat update 1 kali ke Android 15. Gak kayak Infinix Hot 50 yang gak dapat janji tersebut. Nah, untuk kameranya pun masih kalah dibandingkan Infinix Hot 50, kecuali di kamera depannya. Ini 32 megapiksel, jauh lebih ngigit dibandingkan Infinix Hot 50. Jadi kalau kalian tuh lebih doyan selfie, dengan budget yang mepet, di sini kalian gak akan rugi. Detailnya dapat, warnanya juga enak dilihat, dan bisa dibilang salah satu yang terbaik di harga 1 jutaan. Kamera belakangnya sebenarnya bagus, tapi karena saya udah coba Infinix Hot 50, di iTel S25 ini tuh kurang ngigit ya, penangkapan cahaya, warna, dan dynamic range tuh gak se-oke Hot 50. Yap, pemrosesan gambarnya kurang oke sih dibandingkan MediaTek ya. Terlebih kalau kita ambil gambar tuh harus lebih steady, kalau nggak ya ngeblur. Untuk videonya udah standar 1 jutaan sih. Yang harus diapresiasi ada di resolusi yang nyampe 2K ya depan belakang, juga pengambilan fokus yang baik. Jadi di video depan iTel S25 dan resolusinya 2K 30 fps seperti biasa, gak bisa 4K tapi bisa 2K di HP 1 jutaan tuh udah oke sih. Ini sekilas si dynamic range-nya mantep di harga 1 jutaan sih. Resolusi 32 megapikselnya kerasa gak gimmick ya buat di harganya. Dari yang semua kita bahas, iTel tuh membalutnya dengan nama S25 yang mungkin kalian bakal terheran-heran kok berani ya ngasih nama S25 yang sebenarnya identik dengan Samsung Galaxy seri S. Gak ngelanggar hukum kah? Enggak. Karena kalau kalian cek ya di pangkalan data kekayaan intelektual buat ngecek masalah hak merek yang terregister secara resmi tuh adanya Samsung Galaxy S. Jadi iTel pakai nama S25 atau kemarin S23 fine-fine aja secara hukum dan legalitas ya. Dan kalau misalkan dicari di toko online lebih gampang ditemuin ya kalau misalkan ada orang cari ketik S25. Nah, si iTel S25 ini tuh bakal muncul ya di samping brand sebelah. Atau juga buat gaya-gayaan, kalau ditanya, HP lu apa? S25 dong. Oke, jadi itu dia lah ya pembahasan singkat masalah penamaan model. Dan sekali lagi, iTel S25 ini tuh layak banget buat dibeli kalau kalian tuh cari layar dan desain yang mantap di harga 1 jutaan. Selebihnya, kalau cari performa, baterai yang lebih awet, dan fitur yang lebih lengkap, masih saya sangat andalkan dan suka Infinix Hot 50. Jadi sekian untuk review kali ini. Kalau misalkan masih bingung, kalian bisa tulis komen di bawah. Oke, di sini Fadil. Peace out.